Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala alaina syahrul Ramadan, syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa tahun ini insyaallah kita dalam keadaan sehat. InsyaAllah kita tidak dalam keadaan sibuk. Mudah-mudahan Allah lindungi kita kalau beribadah dalam mengantuk. Inilah doa Rasulullah selama Ramadan. Ya Allah, ku berlindung kepadamu agar tidak sakit, agar tidak sibuk, dan agar tidak mengantuk dalam beribadah. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bu Bapak jemaah tarawih rahimakumullah, Majlis Dakwah Islamiyah Kuda Pekanbaru malam ini menetapkan judul untuk kita semua, yaitu istata'ah di dalam beribadah. Istata'ah itu adalah kesanggupan atau kemampuan. Di dalam Islam, ajaran itu dibagi 4. Pertama, ajaran Islam itu meliputi akidah, tauhid. Bagaimana mengesahkan zat Allah, mengesahkan sifat-sifat Allah, mengesahkan perbuatan-perbuatan Allah, dan mengesahkan asma, nama-nama Allah. Itulah lingkup daripada akidah. Yang kedua, ada namanya ibadah. Ibadah adalah tanda kita taat kepada Allah. Ibadah dibagi 2, ada namanya mahdoh, khusus hubungan kita dengan Allah, seperti salat dan puasa, zikir, dan baca Al-Quran. Itu ibadah mahdoh. Ada ibadah sesama manusia, namanya ghairu mahdoh, tidak khusus, seperti zakat. Bentuknya adalah sedekah, bentuknya pemberian sesama manusia, tapi hakikatnya dia adalah ibadah kepada Allah. Itu ibadah ghairu mahdoh. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, pada awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah turunkan ayat bagi orang yang beribadah. Apa kata Allah kepada Nabi? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu sebenar-benar bertakwa. Apa pemahaman bertakwa? Bertakwa adalah isinya siap dan takut. Contoh secara operasional, kalau ada pengumuman di sini, hati-hati siapa yang besok pergi ke kota, di jembatan ada rahasia STNK, ada rahasia motor dan mobil. Kita udah cemas, sudah khawatir. Karena kita takut tidak lolos, tidak bisa pergi ke kota, maka kita siapkanlah STNK, siapkan BPKB, siapkan seluruh perlengkapan. Kenapa? Takut untuk ditangkap, takut tidak sampai ke kota, takut hajat dan maksud kita tidak sampai. Isi dari takwa itu dia. Dia takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Dia takut yang dia kerjakan itu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Maka para sahabat setelah ayat itu turun, mereka beribadah kepada Allah sampai bengkak kaki mereka dalam salat, sampai lencet kening mereka karena mereka sujud lama kepada Allah. Setelah itu turun ayat lagi, fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Diperingan oleh Allah. Pada awalnya berat ibadah itu, tapi pada akhirnya Allah peringankan. Karena turun ayat fattaqullah mastata'tum. Ibadah yang pertama dilakukan oleh para sahabat waktu itu adalah salat. Salat itu secara ijbar tidak bisa ditiadakan.
wajib dilaksanakan. Selama kita masih hidup, melaksanakan salat itu tidak bisa ditawar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Apa kata Allah? Kami telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Hidup ini nikmat, sehat itu nikmat, mata melihat itu nikmat, telinga mendengar itu nikmat, lizat di lidah itu juga nikmat. Ada orang yang dikasih mata oleh Allah tapi tidak berikan nikmat penglihatan. Ada orang yang dikasih telinga tapi tidak diberikan nikmat pendengaran. Ada orang yang dikasih lidah tapi tidak diberikan nikmat rasa. Hilang zuk daripada hidup. Kita bersyukur, hidup itu harus disyukuri, mata itu harus disyukuri, sehat itu harus disyukuri. Tanda syukur kita kepada Allah diwajibkan kita salat. Itulah salah satu elemen kenapa kita wajib salat. Tanda syukur kita masih hidup. Tidak bisa berdiri, pelaksanaannya istata'ah, bisa disesuaikan dengan kemampuan. Istata'ah itu kemampuan dan kebisaan. Tidak bisa berdiri, silahkan duduk. Itu pelaksanaan istata'ah. Kalau berdiri, pening. Nah, kalau kita berdiri, waktu sujud, waktu ruku, tidak bisa, silahkan duduk di kursi. Tidak bisa duduk, kenapa? Takut jatuh. Karena kalau duduk tenaga tidak ada, silahkan tidur. Tidak bisa lagi tidur, silahkan dengan isyarat. Tidak juga bisa dengan isyarat, disalatkan oleh orang. Kalau kita tidak bisa salat, disalatkan. Artinya apa? Dilaporkan oleh Allah kepada Allah. Ya Allah, orang ini tidak bisa lagi bersyukur karena dia tidak hidup. Kami laporkan kepadamu. Itulah salat jenazah. Artinya apa? Secara ijbar kita tidak lepas daripada beban kewajiban. Tapi dalam pelaksanaannya ada istata'ah, kesanggupan. Nah, itu yang dimaksud dengan istata'ah. Jangan beralasan, kamu tidak salat, batu tidak bisa berwudu, masih bisa bertayamum. Awan tidak salat, sakit, batu paniang, di sana tidak paniang, tidak bisa salat. Ada qada, ada jamak. Kalau orang sakit boleh diqada, boleh dijamak. Yang kedua, puasa. Puasa itu kewajiban ijbarnya bisa diganti. Dia adalah ibadah mahdah langsung antara kita dengan Allah. Bagi orang tua yang tidak bisa melaksanakan puasa karena dia sakit tapi masih cerdas, tidak mungkin lagi dia puasa, cukup diganti dengan uang, namanya fidyah. Artinya apa? Bahwa pelaksanaan istata'ah di ibadah puasa tidak hanya mahdah, tidak hanya badan kita, tapi harta kita juga pengganti. Di saat dia diganti dengan harta, fadilahnya sama dengan orang yang mengerjakan ibadah puasa. Tidak berkurang. Kalau ada orang tua yang sakit, yang renta, tidak bisa lagi bayar fidyah. Kewajibannya bagaimana? Sama dengan kita yang berpuasa. Itu pelaksanaannya istata'ah. Ada orang yang bekerja. Dalam satu riwayat dikatakan, pada Imam Hanafi mengatakan, jika ada orang yang bekerja berat, dia masih wajib kepada dia untuk sahur, wajib kepada dia untuk berniat, wajib kepada dia untuk menggambarkan bahwa hari itu dia harus bisa puasa. Wajib bagi dia untuk memenuhi persyaratan puasa. Karena dia bekerja untuk memenuhi kewajiban makan dan minum serta kebutuhan keluarga. Andaikan di dalam bekerja dia mendapat tasyakuk, kesulitan, mungkin dia pening, mungkin dia muntah, sebelum dia pening, sebelum dia muntah, sebelum dia tasyakuk, dia tidak boleh memutuskan puasanya. Kalau dia muntah bagaimana? Kalau dia pening bagaimana? Dia boleh memutuskan puasanya dan mengganti di hari yang lain. Itu namanya istita'ah. Ada keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau zakat itu tidak ada keringanan.
Karena ada istata'anya adalah zakat pertama sekali milik sendiri. Kedua cukup 1 nisab. Ketiga persyaratan zakat itu umur 1 tahun. Tidak ada keringanan. Bagi orang yang memenuhi persyaratan yang 3 ini, tidak ada alasan bagi dia terhadap hartanya, dia wajib mengeluarkan. Tidak ada istata'ah. Kenapa? Dia bukan hubungan dirinya dengan Allah, tetapi dia beribadah dengan mal, dengan hartanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, baru yang kelima, yang keempat, haji. Di dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang haji. Wa 'alan nas hijjul bait. Kepada manusia diwajibkan haji ke Mekah. Man istata'a, bagi siapa yang sanggup. Maka Imam Syafi'i membagi kesanggupan menjadi 3. Pertama, sanggup secara kesehatan. Kedua, sanggup secara materi dan biaya. Ketiga, sanggup masalah keamanan. Tapi Imam Malik mengatakan materi dan biaya dan keamanan tidak termasuk persyaratan istata'ah. Kenapa? Karena Imam Malik di Madinah. Bagi beliau yang istata'ah hanya 1, yaitu sehat. Di mana istata'ahnya di sana? Bagi orang yang mampu, sekarang ini ada orang yang sanggup. Waktu ada, badan sehat, harta cukup. Tapi ditanya kepada dia, kenapa Bapak belum haji? Belum ada panggilan. Kenapa Ibu belum haji? Anak-anak masih kecil, butuh biaya. Kenapa Bapak belum haji? Belum sanggup lagi. Awak masih minum malam. Hobi masih banyak. Nanti ajalah kalau lah tua-tua. Entah yupan sampai tua, entah tidak. Padahal panggilan itu, dikala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, Izza bawa'na Ibrahim maqama. Dikala Allah tempatkan Ibrahim itu di Mekah, Allah perintahkan kepada dia, bangunlah Ka'bah Ibrahim. Setelah Ibrahim membangun, lalu diperintahkan oleh Allah, panggil manusia untuk mengibadahi aku di sini. Maka Ibrahim mengatakan kepada Allah, bagaimana aku memanggil manusia, suaraku pendek, umurku singkat, dan mungkin aku jelajahi dunia untuk mengimbau orang untuk ibadah ke sini. Apa kata Allah? Tugasmu Ibrahim hanya menyampaikan, memanggil, yang menyampaikan aku, kata Allah. Maka waktu itu Ibrahim naik ke Bukit Abi Qubis. Bukit Abi Qubis itu adalah tidak jauh dari Ka'bah. Menyuruhku untuk membangun Ka'bah. Dan datanglah beramai-ramai ke sini untuk mengibadahi Allah. Setelah itu Ibrahim turun. Ya Allah, lembutkanlah, jadikanlah tertarik hati manusia untuk mendatangi rumahmu, mengibadahimu. Maka itulah panggilan untuk kita semua. Menurut riwayat di dalam kitab Ibnu Katsir, geger seluruh bumi, geger seluruh alam, mendengar bayi yang sedang di kandungan pun tahu bahwa dia dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Itulah panggilan umum, tidak ada orang yang tidak dipanggil. Jadi bagaimana orang yang berdalih? Maka inilah kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti umatku, kata Nabi, anak-anaknya dan hartanya serta istrinya menjadi penghalang untuk taat kepadaku. Itulah rahasianya Nabi Ibrahim memotong anaknya waktu korban. Kenapa? Banyak anak jadi alasan kita tidak mau jadi haji. Banyak alasan bahwa anak saya belum nikah, peti banyak perlu, pajak-pajak masih sekolah. Nabi Ibrahim menjadikan anaknya pemberkah kehidupan, bukan penghalang berkah dari Allah. Kebanyakan hawa nafsu kita, anak dijadikan alasan menghalang ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah istata'ah. Maka ulama sependapat, istata'ah di dalam haji termasuk ujian keimanan. Bukan ujian harta, bukan ujian fisik, bukan ujian keamanan. Banyak orang yang punya harta, banyak orang yang sehat, suasana aman. Kenapa dia tidak? Ternyata imannya belum sanggup. Banyak orang yang miskin mengumpulkan uang 1.000 satu hari.
Kerjanya hanya tukang sol sepatu, mengumpulkan berpuluh-puluh tahun. Kenapa dia sampai ke Mekah? Ternyata imannya lebih tinggi daripada kemampuannya. Banyak kita yang kalah. Iman kita kalah karena kemampuan kita terhalang oleh anak, terhalang oleh istri, dan terhalang oleh hawa nafsu. Sedikit orang yang mengalahkan hawa nafsu, mengalahkan anak, mengalahkan istri, lalu dia pergi memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kalau bapak dan ibu berkorban potong anak. Kenapa Nabi Ibrahim memotong anak? Karena anak tidak dijadikan penghalang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah istita'ah di dalam haji, itu bukan fisik dan bukan materi, tapi banyak ujian keimanan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa dipenuhi dan dicukupkan oleh Allah dalam kesanggupan baik secara materi, fisik maupun keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbil alamin. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.